Yang Sherui, bocah 5 tahun asal Cina ini menjadi orang termuda yang pernah menemukan penemuan penting di negara bambu itu. Sherui menemukan jejak kaki dinosaurus yang berusia 130 juta tahun yang lalu di dekat rumahnya di Tongjiang County, Provinsi Sichuan. Penemuan ini merupakan penemuan pertama jejak kaki dinosaurus yang ditemukan di tepi utara Sichuan, dilaporkan oleh Sohu. Sherui sendiri adalah seorang anak pecinta sains dan memiliki minat besar di bidang paleontologi. Perjalanan penelitian ahli paleontologi cilik ini bermula ketika Sherui berlibur ke kampung halamannya di Tongjiang pada 1 Oktober saat Hari Nasional. Ia mendengar cerita dari kakeknya bahwa ada banyak jejak kaki ayam di bebatuan di belakang kampung halamannya. Setelah itu, Sherui kemudian meminta orang tuanya untuk membawanya ke tempat jejak yang tidak teridentifikasi tersebut. Sherui kemudian menyimpulkan bahwa tanda atau jejak itu berasal dari makhluk berjari 3, dinosaurus yang menyerupai burung yang disebut theropoda. Orang tua Sherui kemudian mengirim foto dan video jejak kaki itu kepada para ahli di Beijing. Lalu pada 10 Oktober, Xing Lida, profesor di China University of Geoscience, sekaligus seorang spesialis dinosaurus, kemudian berkunjung ke lokasi yang dimaksud dan mengkonfirmasikan temuan Sherui keesokan harinya. Xing memberitahu Mail Online bahwa jejak purba tersebut ditinggalkan sekitar 130 juta tahun yang lalu semasa periode Cretaceous yang berlangsung sejak 143 juta hingga 66 juta tahun yang lalu. Xing dan timnya menyatakan bahwa mereka akan meneliti dan mengadakan pameran untuk trek theropoda di masa yang akan mendatang. Saat masih berusia 12 tahun, kalian ngapain aja? Kebanyakan masih menikmati masa-masa bermain dengan teman-teman di sekolah kan? Namun berbeda halnya dengan Caleb Anderson. Bocah 12 tahun ini menjadi siswa termuda yang pernah mempelajari Aerospace Engineering di Georgia Tech. Meski ia sering disebut anak ajaib, Caleb mengaku bahwa ia tidaklah pintar. Namun, saya baru saja memahami informasi dengan cepat. Jadi, jika saya belajar lebih cepat, maka saya bisa maju lebih cepat, ujarnya dalam wawancara dengan CBS News. Pernyataan yang sangat rendah hati. Bocah ajaib ini baru saja bertemu dengan presiden kampus, Angel Cabrera, di mana ia telah diberikan tur laboratorium di sekolah teknik elit tersebut. Dalam sebuah wawancara dengan CBS News, Profesor Mark Costello, kepala Georgia Tech School of Aerospace Engineering, mengatakan ia adalah kandidat yang tepat yang datang ke program kami dan menjadi sangat sukses. Saya berharap dia akan diterima. Pasti. Keistimewaan Caleb sebagai bocah jenius sudah terlihat sejak ia kecil. Ketika ia berusia 9 bulan, Caleb sudah bisa bahasa isyarat. Di usianya yang pertama, Caleb sudah bisa membaca, dan di usianya yang kedua, ia sudah bisa mengerjakan soal pecahan. Caleb bercerita, "Saya memiliki ingatan yang berbeda tentang pergi ke kelas 1 dan belajar di sana. Dan semua orang jauh lebih tinggi dari saya, karena Anda tahu, saya masih berusia 2 tahun dan saya baru bisa berjalan." Namun ketika ia belajar di sekolah menengah, Caleb tidak memiliki kenangan yang baik. Anak-anak di sana meremehkannya dan memperlakukannya seperti ia adalah anomali. Caleb kini belajar Aerospace Engineering selama setahun di Chattahoochee Technical College di Marietta. Jika ia bertahan di sana, ia akan lulus dalam waktu 2 tahun. Tapi orang tuanya ingin sebuah universitas yang tepat bagi putranya yang jenius. Caleb sendiri tidak terganggu dengan kepandaiannya. Ia berkata, "Ini adalah hidup saya, beginilah aku, dan saya telah menjalani cara ini sepanjang hidup saya," ujarnya. Zhou Wei, Rain Man versi Cina, hanya ingin diperlakukan seperti orang normal. Zhou Wei, 23 tahun dari sebuah desa di provinsi Shanxi, Cina, didiskriminasi seumur hidupnya setelah ia didiagnosis sebagai seorang keterbelakangan mental. Sekarang, setelah ia membuktikan dirinya sebagai seorang jenius matematika pada acara TV, harapan terbesarnya adalah bahwa orang akan memperlakukan dia seperti orang normal. Zhou dinyatakan sebagai Rain Man Cina setelah dia membuat kagum penonton dengan memecahkan soal matematika pada acara TV The Brain di satelit TV Jiangsu. 1400左右。看，正确的答案到底是什么？这是什么？成功了！给我拍一下手，好不好？哎呀，招手，招一下手。 Ketika ia berusia 6 tahun, kepalanya terjepit di bawah bantal. Setelah itu ia didiagnosis dengan hipoglikemia atau gula darah rendah serta menjadi cacat mental.
Ibunya hanya berharap agar ia mampu hidup sendiri ketika ia sudah tua. Kakak Chow berkata bahwa harapan terbesarnya adalah agar ia dapat diperlakukan seperti orang normal. 从小到这么多年了，按那个计算机，除了吃饭，他站在那儿一天一天怎么就那么按呢？我觉得他最希望别人把他当成一个普通人。 Orang tua mengajari anak dari rumah sebuah kursus MIT gratis. Homeschooling memiliki pro dan kontra. Tapi untuk Ahaan Rungta yang berusia 15 tahun, homeschooling telah memberikan mimpi yang menjadi nyata. Keluarga Rungta pindah dari Calcutta ke Fort Lauderdale ketika Ahaan Rungta berusia 2 tahun. Ketika Ahaan berusia 5 tahun, ibunya memperkenalkannya pada MIT OpenCourseWare. Dia tidak membuang waktu dan dengan segera dapat menyerap semua materi pelajaran. Sementara anak-anak lain hanya menjadi anak-anak. Ahaan telah melangkah ke dunia aljabar linier dengan sendirinya. Hebat sekali. Saat ulang tahun ke-13, Ahaan mengunjungi kampus MIT dan membuat tujuan untuk dapat diterima di sana suatu hari. Dan mimpi menjadi kenyataan. Sekarang Ahaan dan ayahnya kini keduanya masuk ke MIT. Ayah bekerja di kantin sementara anak terdaftar di kelas 2019. Ingin masuk ke Ivy League? Mungkin Anda harus memiliki orang tua yang seperti Ahaan.